udah ngomong mau apa? Ah, terus kami Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Apa kabar pada siang hari ini? Sehat semuanya, Bapak Ibu. Suara saya kedengaran, Pak ya, Bu? Ya, apakah suara saya kedengaran di ruang Bapak Ibu sekalian? Halo, Bapak Ibu. Suara saya bisa terdengar di ruangan Bapak Ibu sekalian, di ruang Zoom meeting-nya? Halo Pak, Ya, apakah terdengar suaranya Pak, tapi kedengaran kawan ya? ini Pak, belum aktif kayaknya Pak. Oh, belum belum kedengaran ya, Pak ya? Kalau saya udah kedengaran Pak, mungkin kawan-kawan lain belum ini, Oh iya, belum pada ini, iya. standby Baik, baik, baru, baik. kayaknya tunggu Ya, aja dulu Pak. ya, ya. Tidak apa-apa, Pak. Pastikan aja. Ini kayak memang siang ini memang jam-jam rawan buat kita ini kalau Iya, sudah iya, sholat zuhur ini. betul, Pak. Baik, baik. Ya, Alhamdulillah kalau kita masih menunggu rekan-rekan yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, di mata kuliah kita tentang ekonomi regional ya. Tadi sambil kita jalan, tidak masalah. Ini ada berapa orang dulu? Ini ada 8 ya, Pak Ibu ya. 8. Ya, sambil kita menantikan rekan-rekan yang lain hadir di ruang Zoom meeting, kita mulai saja dulu pembahasan kita. Eh, Bapak Ibu, kemarin kita sudah memaparkan rencana pembelajaran semester kita di RPS dan pengantar terkait dengan tentang ekonomi regional, apa saja manfaat kita belajar ekonomi regional, kemudian pengertiannya dan kaitannya dengan ekonomi yang lainnya. Nah, kali ini Bapak dan Ibu, ini adalah materi kedua di pertemuan kuliah kita. Kita akan mengangkat temanya adalah materi kita tentang teori pertumbuhan ekonomi regional. Ini sangat penting sekali karena nanti kajian-kajian tentang ekonomi regional disinilah nanti teori yang perlu kita dudukkan dulu bersama Bapak Ibu. Karena misalnya kalau nanti pada tugas akhir itu selalu yang namanya di daftar pustaka itu akan ditanya apa teori yang akan mendukung tentang penelitian kita. Maka saya akan paparkan ada beberapa para ahli atau ilmuwan yang kemudian banyak membahas tentang terkait dengan pertumbuhan ekonomi regional.
Oke, kita lihat ini adalah sub pokok pembahasan kita ya. Mari kita sama-sama mulai dulu untuk berdoa dan meluruskan niat kita sebelum perkuliahan dimulai. Dan alhamdulillah ini juga Ramadan ke-26. Sudah tidak terasa 26 hari kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Mungkin ya Bapak Ibu ini juga bisa jadi juga pertemuan kuliah terakhir kita. Nanti kita akan ketemu lagi setelah Idul Fitri. Nah, pokok bahasan kita adalah tentang teori pertumbuhan ekonomi regional. Kemudian sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama itu adalah tentang teori pertumbuhan historis. Kemudian versus bagaimana kemudian teori pertumbuhan analitis. Ya, analitis ini terbagi menjadi dua mazhab gitu ya. Pertama mazhab klasiknya, kemudian ada tiga, mohon maaf, ada klasik, ada neoklasik, ada post Keynesian gitu ya. Nah, itu nanti akan kita coba, saya akan paparkan apa saja teori-teori pendukung terkait dengan pertumbuhan ekonomi regional. Nah, kemudian yang kedua itu adalah teori pertumbuhan kumulatif, dan nanti di sesi materi kuliah kita nanti akan kita tutup dengan Bapak Ibu juga harus memahami apa yang namanya teori pertumbuhan core periferi namanya. Nah, diharapkan dari pertemuan ini Bapak Ibu semua nanti paham, tidaknya paham tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi regional. Oke, baik. Kita akan mulai dulu dari sebuah pertanyaan. Jadi kalau misalnya sebelum ada materi, tentu kita harus mulai dari sebuah pertanyaan tentang apakah teori pertumbuhan ekonomi regional. Nah, kemudian nanti di sini Bapak dan Ibu, teori pertumbuhan ekonomi regional itu nanti akan kita lihat bagaimana mendukung suatu wilayah tentang terkait dengan tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah. Kemudian nanti akan kita lihat tahapan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang nanti mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah dan model pembangunan ekonomi yang nanti akan bisa diterapkan yang implikatif gitu ya, yang bisa dipakai. Oke. Baiklah, ini sebagai pemahaman kita dulu, biar kita satu frekuensi, kita harus paham dulu di dalam teori pertumbuhan ekonomi regional itu ada yang namanya mazhab historis. Ya, ini sangat dasar sekali dalam teori ekonomi pembangunan yang kemudian juga dipakai dalam ekonomi regional gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat mazhab historis ini ada beberapa orang ahlinya di sini gitu ya. Yang pertama adalah namanya Friedrich List, kemudian yang kedua adalah Bruno, kemudian Karl dan Rostow. Nah, ini nanti para penemu dari orang-orang yang pemikir-pemikir ekonom atau para ekonom yang kemudian mendirikan yang namanya mazhab historis. Nah, kita coba lihat dulu. Kalau kita yang pertama itu adalah Friedrich List ya. Kalau yang pertama itu adalah Friedrich List. Jadi dia adalah seorang ekonom Jerman yang hidupnya di Jerman pada kurang lebih abad ke-19 ya. Friedrich List ini dia juga seorang ekonom yang kemudian terkenal dengan konsep ada satu konsep gagasan ekonomi yang disebut dengan dalam bahasa Inggris diartikan National System of Political Economy ya. Jadi National System of Political Economy. Yang kemana Friedrich List ini Bapak Ibu dia menekankan pentingnya perlindungan pemerintah terhadap suatu industri dalam tahap awal pembangunan ekonomi suatu negara. Makanya negara-negara Eropa itu salah satunya adalah Jerman itu adalah negara yang kemudian kuat dalam sistem perindustriannya. Ya kan salah satu negara yang terlibat dalam Perang Dunia I dan Dunia II itu ya Jerman gitu ya. Karena memang dia terkenal dengan industrinya yang sangat kuat. Jadi oleh karena itu Frederick pada abad ke-19 itu kemudian memberikan suatu gagasan menekankan pentingnya ada suatu perlindungan pemerintah terhadap industri dalam tahap pembangunan ekonomi satu negara. Nah, jadi kalau di sini Bapak Ibu itu konsep dari Friedrich List. Nanti akan kita coba lihat satu persatu seperti apa aja konsepnya ya. Kemudian juga kalau di Bruno juga salah satu ekonom yang berasal dari Jerman ya. Jadi kalau Frederick tadi hidup di abad ke-19, maka Bruno ini hidupnya di abad ke-20. Dia adalah seorang arsitek
yang kemudian pindah ke Jerman di abad 20 ya. Nah, di samping itu dia punya satu konsep di mana kalau Bruno ini ada satu konsep terkait dengan sistem distribusi ekonomi yang terkait juga dengan teori ekonomi dan ilmu ekonomi politik. Nah, ini konsep dari seorang Bruno Taut namanya, ya, seorang ekonom yang ada di Jerman. Nanti kan kita lihat apa saja gagasan dan konsep yang kemudian menjadi dasar dari mazhab histori dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga ada yang namanya Karl Bacher, ya, Bacher, gitu ya. Ya, ini adalah seorang ahli sosiologi dan juga tokoh ekonom politik dari Jerman. Bacher ini dia mengembangkan suatu teori evolusi ekonomi yang kemudian nanti akan berkembang dibagi menjadi tahap-tahap produksi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di sini si Bacher itu akan membagi ada 3 tahapan produksi yang menggambarkan tentang perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Nah, sementara kalau kita lihat ada lagi kemudian mazhab histori ini adalah para ekonom yang bernama Rostow. Kalau tadi 3 orang tadi dari Jerman, kalau Rostow ini adalah seorang ekonom dari Amerika. Jadi dia menyusun suatu model tentang tahapan pertumbuhan ekonomi yang kemudian karyanya ini, seorang ekonom ini yang kemudian melahirkan sebuah karya yang sangat terkenal, yang kemudian karya ini dinamakan atau buku-bukunya itu ada suatu buku yang namanya The Stage of Economic Growth. The Stage of Economic Growth, a Non-Communist Manifesto. Karena memang dia termasuk salah satu tokoh pemikir liberal di saat era tahun 1960 itu adalah ada semacam peristiwa yang terjadi adalah perang dingin antara Amerika dengan komunis gitu ya. Makanya bagaimana tahapan pertumbuhan ekonomi, The Stage of Economic Growth, Non-Communist Manifesto. Jadi yang bukan bentuk manifestasi dari paham komunis. Nah, ini adalah bentuk pemikiran atau satu model tahapan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang menggunakan sistem kapitalis, yang bukan paham komunis pada tahun 1960. Seperti kita ketahui bahwasanya beberapa negara-negara di tahun 1960 itu sedang terjadi antara blok timur dan barat gitu ya. Indonesia pada waktu itu masih non-blok gitu ya, dan artinya ada paham, ada semacam ideologi komunis di beberapa negara termasuk itu adalah Uni Soviet pada waktu itu, kemudian ada Korea, ya, ada Vietnam, ya, itu contoh negara-negara yang kemudian di tahun 60 itu yang kemudian ideologi negaranya adalah komunis. Nah, dan si Walt Rostow ini juga nanti akan memaparkan apa saja tahapan dalam membangun pertumbuhan suatu ekonomi suatu negara. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu kita akan coba lihat dulu sejarahnya, mazhab historis inilah yang nanti akan berkembang, yang kemudian nanti dipakai sampai hari ini tentang teori-teori pertumbuhan ekonominya. Nah, kemudian yang kedua, setelah ada mazhab historis itu ada yang namanya mazhab analitis. Ini adalah mereka kemudian memberikan inovasi baru, kemudian menjadi antitesis dari mazhab historis yang ada dari yang Bapak Ibu ketahui tadi. Nah, teori klasik ini atau mazhab analitis ini terdiri dari beberapa, ada yang namanya teori klasik ya, kemudian ada neoklasik dan post Keynesian. Nah, nanti akan kita lihat apa saja bentuknya yang mendukung dari teori pertumbuhan ekonomi regional ini. Nah, mari Bapak Ibu kita coba lihat dulu nih. Ya, ini dasarnya. Ini mazhab historis salah seorang ekonomnya yang bernama Friedrich List. Jadi yang saya sampaikan tadi, jadi kalau menurut seorang ekonom yang bernama Friedrich List, terdapat 5 fase pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu dimulai dari fase primitif, kemudian beternak, pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Nah, mari kita coba lihat satu persatu apa yang dimaksudkan oleh Frederick ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, kalau dia paparkan, fase primitif itu adalah satu fase awal dalam satu pembangunan suatu wilayah. Jadi kita kembali dulu ke satu wilayah belum dalam bentuk konteks negara dulu. Artinya pada tahap ini ekonomi didominasi oleh kegiatan-kegiatan ekonomi dasar seperti berburu misalnya gitu ya, kemudian mengumpulkan makanan dan aktivitas agraris yang sederhana. Nah, ini adalah fase primitif, fase awal sebelum terjadinya suatu kelompok-kelompok masyarakat. Jadi ini adalah suatu bentuk ekonomi dasar
yang dihadapi oleh manusia. Kemudian yang kedua, fase beternak. Jadi di sini Frederick List mengatakan bahwasanya tahap ini di mana masyarakat setelah melalui fase awal tadi, fase primitif, mereka mulai mengembangkan keterampilan dalam bentuk beternak hewan ya. Kemudian tujuannya adalah nanti dalam setelah beternak hewan ini adalah untuk bisa dikonsumsi bahan makanan, bisa dikonsumsi makanannya dan juga bisa dijadikan bahan pakaian. Nah, jadi fase primitif, fase beternak, dan yang ketiga adalah fase pertanian. Di mana setelah melalui fase beternak, ada namanya fase pertanian. Frederick menjelaskan masyarakat di fase ini sudah mulai beralih ke sektor pertanian sebagai kegiatan ekonomi utama. Jadi pertanian itu adalah sebagai sektor kegiatan ekonomi utama yang kemudian dianggap pertanian ini bisa lebih terorganisir dan efisien yang kemudian memungkinkan peningkatan produksi pangan untuk kebutuhan kehidupan masyarakat. Nah, yang keempat adalah ada lagi setelah itu namanya fase industri pengolahan. Setelah fase pertanian, maka muncul setelah itu industri pengolahan. Artinya apa? Pertanian ini adalah hulunya dari suatu komoditi misalnya. Industri pengolahan itu adalah hilirnya. Jadi hilirisasi dari sektor yang kita sebut sebagai fase pertanian tadi. Nah, pada tahap ini industri pengolahan mulai berkembang. Nah, proses produksi kemudian menjadi lebih berkembang dan juga didukung dan disupport oleh teknologi yang bisa membantu untuk pertumbuhan industri pengolahan ini. Nah, yang terakhir menurut Frederick List adalah fase perdagangan. Jadi mulai dari fase primitif, kemudian fase beternak, dan yang ketiga fase bertani, keempat adalah fase industri pengolahan, dan yang kelima mulai ada namanya fase perdagangan. Nah, tahap terakhir ini adalah di mana fase dimulainya aktivitas transaksi jual beli dalam bentuk perdagangan atau proses barter ya. Kalau zaman awal ini adalah proses pertukaran barang dagang dan jasa tadi yang kemudian bisa dalam bentuk perdagangan lokal, regional atau internasional. Dan kemudian investasi asing itu sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam perekonomian. Jadi harus ada campur tangan dari orang-orang yang mau untuk mensupport dari proses perdagangan tadi. Dan kemudian masyarakat mulai mengimpor, kemudian masyarakat mulai mengekspor barang dan jasa dalam awalnya mungkin dari skala kecil, kemudian dalam jumlah skala yang lebih besar. Nah, konsep ini intinya Bapak dan Ibu, konsep yang dijelaskan oleh Frederick ini adalah di dalam mazhab historis ini yang ada katanya 5 fase tadi adalah memberikan pandangan umum tentang suatu evolusi ekonomi dari masyarakat primitif hingga masyarakat modern. Kira-kira begitu. Nah, meskipun tidak secara langsung dikaitkan dengan apa ya, tidak meskipun mungkin secara tidak langsung tidak dikaitkan dengan bentuk pemikiran ekonomi terkait dengan pembangunan ekonomi secara nasional. Karena memang nanti di setiap negara itu punya bentuk fase pertumbuhan yang berbeda-beda. Jadi misalnya fase pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah saja misalnya, bagaimana tentu kita harus lihat historinya suatu daerah. Bisa saja misalnya daerah yang mereka tumbuh dan berkembangnya di daerah agraris, tentu akan berbeda dengan mereka suatu daerah yang tumbuh dan berkembangnya di daerah pesisir pantai misalnya. Nah, tentu itu akan memiliki perbedaan. Nah, itu contoh bagaimana kemudian seorang Frederick dari mazhab historis menjelaskan ada 5 fase pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, begitu ya. Nah, kemudian ekonom berikutnya dalam mazhab historis yang bernama Bruno juga mungkin sedikit berbeda pandangannya dengan si Frederick List, di mana Bruno kemudian menyebutkan konsep pertumbuhan ekonomi itu berdasarkan pada 3 sistem distribusi. Pertama adalah perekonomian barter, yang kedua adalah uang dan kredit gitu ya. Nah, mari kita lihat Bapak dan Ibu, seorang Bruno tadi dia juga adalah seorang tokoh ekonom yang berasal dari Jerman begitu ya. Namun dia memaparkan ada 3 bentuk pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau di suatu daerah. Pertama itu adalah perekonomian barter. Seperti mana yang kita pahami, perekonomian barter itu adalah sistem pertukaran di mana barang dan jasa itu ditukar langsung satu sama lain tanpa menggunakan uang sebagai perantaranya, sebagai nilai transaksinya. Di dalam satu perekonomian barter,
Maka pertukaran terjadi berdasarkan keinginan dan kebutuhan, saling simbiosis mutualisme. Ada permintaan, maka ada penawaran. Atau sebaliknya, baik itu secara individu ataupun secara entitas ekonominya. Nah, itu perekonomian barter menurut Bruno, ya. Kemudian juga yang kedua adalah sistem uang. Nah, kalau kita tadi lihat perekonomian barter, kalau sistem uang tentu berbeda. Sistem uang adalah sistem di mana transaksi ekonomi itu sudah mulai menggunakan uang sebagai alat alat tukar perdagangan yang sah, begitu ya. Kalau tadi perekonomian barter itu adalah sama barang, ini kalau sistem uang adalah ada menggunakan alat tukar yang sah, yang diakui di masing-masing tempat, diakui oleh masyarakat tersebut, begitu ya. Artinya uang berfungsi sebagai media yang diterima secara luas untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa tadi, yang kemudian dia juga mempunyai ukuran nilai dan sebagai penyimpan nilai. Nah, ini adalah tiga bentuk gambaran umum tentang perkembangan perekonomian di suatu daerah atau suatu wilayah. Dan yang ketiga adalah, menurut Bruno itu adalah setelah perekonomian barter, sistem uang, yang ketiga adalah sistem kredit. Nah, apa yang dimaksud oleh Bruno dalam sistem kredit itu adalah di mana dalam sistem kredit itu melibatkan penggunaan kredit atau pinjaman sebagai alat untuk mendukung aktivitas ekonomi. Seperti mana yang kita ketahui bersama, Bapak dan Ibu, untuk menumbuh kembangkan perekonomian suatu pasar, ya, satu daerah, itu tidak hanya cukup dengan modal uang atau barang yang dimiliki, tapi juga butuh semacam suntikan, butuh investasi yang didapatkan dari luar, dari yang memang akan siap untuk membantunya. Maka di sini dalam konteks kredit adalah kredit atau pinjaman itu juga sebagai alat untuk mendukung aktivitas ekonomi. Nah, dalam sistem kredit, individu atau entitas ekonomi yang kemudian meminjam uang atau sumber daya lainnya dengan janji untuk kemudian nanti akan dikembalikan di masa yang akan datang, di waktu yang sudah disepakati bersama. Nah, biasanya dalam proses pengembalian itu, itulah nanti akan kita kenal dalam ekonomi kapitalis yang namanya bunga atau biaya tambahan, gitu ya. Nah, kalau dalam ekonomi kapitalis ada bunga, misal seperti itu. Kalau dalam ekonomi Islam ada namanya bagi hasil. Nah, artinya Bapak dan Ibu, inilah tiga bentuk sistem distribusi pertumbuhan ekonomi menurut Bruno. Pertama adalah sistem barter, kemudian sistem menggunakan uang, dan sistem dengan menggunakan kredit. Jadi kalau misalnya tiga ini digunakan, atau mungkin hari ini tidak ada lagi mungkin sistem barter, yang ada mungkin di era modern hari ini adalah menggunakan sistem uang atau sistem kredit. Nah, ini adalah merupakan konsep ini mencerminkan berbagai sistem distribusi yang ada dalam aktivitas ekonomi manusia. Nah, perekonomian modern itu tadi biasanya masih menggunakan kombinasi dari ketiga sistem yang ada tadi. Meskipun proporsi dan peran masing-masingnya bisa berbeda, tergantung pada kondisi ekonomi, budaya, dan faktor-faktor lainnya. Ada yang menarik mungkin, ketika terjadinya COVID-19, Indonesia, Bapak Ibu bisa lihat beritanya di berita-berita online. Ternyata Indonesia untuk membeli salah satu, kalau tidak salah saya Alustista ya, itu adalah pesawat Sukhoi. Itu ternyata kita juga barter dengan Rusia. Karena mungkin dari sisi keuangan, kemudian juga disupport oleh barter komoditi untuk membeli pesawat, kira-kira begitu. Nah, sampai hari ini itu tadi tergantung kebutuhan dan kesepakatan bersama. Bisa saja untuk membeli sebuah produk yang diinginkan, mungkin tidak butuh sistem kredit, mungkin juga tidak butuh sistem uang, bisa saja dalam bentuk barter komoditi unggulan negaranya. Kira-kira begitu. Nah, ini yang kemudian disebut oleh Bruno ya, seorang ekonom yang hidup pada abad 20 yang berasal dari Jerman, yang kemudian yang menyebutkan tentang konsep terkait dengan sistem distribusi ekonomi atau teori ekonomi dalam satu negara atau satu wilayah. Dan kemudian yang berikutnya ada namanya Bacher ya, Inggrisnya Bacher, namanya Bacher. Nah, seorang ekonomi ini kemudian Bapak dan Ibu, dia juga menjelaskan ada 3 tahap produksi untuk meningkatkan atau menunjang dari pertumbuhan ekonomi di suatu
daerah atau suatu negara. Nah, dia seorang Bacher ini juga adalah seorang ekonom, dia juga seorang ahli sosiologi Jerman, hidup di abad ke-19. Kemudian dia mengembangkan teori evolusi ekonomi yang menguraikan perkembangan masyarakat berdasarkan tahap produksinya. Nah, jadi dia bagi kemudian menjadi 3 tahap. Bagaimana perkembangan ekonomi masyarakat itu dalam tahap produksi utama. Yang pertama adalah manusia atau masyarakat itu akan melakukan proses produksi untuk kebutuhannya sendiri. Artinya apa? Tahap awal produksi, di mana masyarakat memproduksi barang-barang untuk memenuhi kebutuhan langsung mereka sendiri. Nah, artinya masyarakat biasanya hidup dalam lingkungan agraris, ya. Misalnya Bapak Ibu kita lihat masyarakat yang hidup di lingkungan agraris ini ya mereka senang bertani gitu ya, berkebun. Artinya kebutuhan yang mereka tanam itu hanya untuk kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam konteks ekonomi. Ya, itu produksi untuk kebutuhan sendiri. Kemudian setelah merasa cukup dengan kebutuhan sendiri, beras yang digunakan sudah mencukupi untuk kebutuhan sendiri, atau mungkin hasil kebun mereka sudah mencukupi untuk kebutuhan sendiri, maka nanti ada berikutnya adalah proses pertukaran. Artinya di sini sifatnya lebih artinya tidak hanya untuk kebutuhan sendiri, tapi ada proses di mana di tahap kedua ini melibatkan perkembangan perdagangan atau pertukaran barang di antara masyarakat perkotaan atau antar wilayah atau antar desa. Kira-kira begitu. Ini sudah mulai ada proses pertukaran, gitu ya. Ada proses barter. Nah, pertukaran barang-barang ini dapat mendorong kemudian spesialisasi ekonomi di mana individu atau kelompok masyarakat itu mulai memproduksi barang dan jasa tertentu yang kemudian nanti akan ditukar dengan barang dan jasa lainnya. Inilah yang nanti dari proses pertukaran itu ada semacam spesialisasi ekonomi masing-masing daerah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat ketika mulai di bawah di era tahun 2008 kalau tidak salah, Gorontalo itu hanya fokus melakukan ekspor jagung ke Jepang. Mereka hanya fokus ke Jepang saja dengan komoditi jagung gitu ya. Nah, artinya apa? Mereka sadar salah satu basis yang kemudian ada di Gorontalo adalah komoditi jagung. Jadi semua masyarakat dilibatkan untuk kemudian menanam jagung. Sehingga akhirnya apa? Ada proses ekspor setelah itu begitu ya. Nah, ini adalah proses pertukaran. Mungkin Kabupaten Kerinci, kalau kita lihat sejarah perjalanan Kabupaten Kerinci di era tahun 95, Kabupaten Kerinci sempat mengalami yang namanya swasembada beras gitu ya. Artinya apa? Setelah produksinya kebutuhan sendiri tercukupi, mereka bisa melakukan ekspor beras ke daerah-daerah yang lain. Nah, disinilah sebenarnya ada proses pertukaran. Jadi kalau misalnya kebutuhan sendiri tidak bisa tercukupi, logikanya tidak akan mungkin ada pertukaran. Nah, di sini setelah ada pertukaran, maka akan ada yang namanya spesialisasi ekonomi, di mana produsen akan memiliki spesifik dalam produk yang dihasilkan. Yang ketiga adalah menurut Busser adalah pertukaran yang lebih luas, yaitu perekonomian nasional dalam konteks ekonomi nasional. Ini adalah tahap terakhir, tahap di mana terjadinya integrasi ekonomi yang lebih besar, Bapak dan Ibu. Nah, seringkali ini mencakup seluruh wilayah, baik itu bisa jadi regional maupun nasional. Nah, perekonomian ini akan menjadi lebih kompleks dengan terjadinya nanti ada hubungan perdagangan yang lebih luas. Apakah nanti akan masuk investasi, baik itu investasi dalam ada PMA, penanaman modal asing, atau penanaman dalam negeri gitu ya, dan pertukaran sumber daya antar wilayah atau suatu negara. Nah, ini menurut Karl Busser ya, yang kemudian dia membagi 3 tahap produksi utama yang menggambarkan perkembangan ekonomi masyarakat. Nah, yang terakhir dari tokoh ekonom yang ada di mazhab historis, yaitu namanya Rostow. Jadi kalau Rostow, dia menyebutkan ada 5 tahapan pertumbuhan. Yang pertama dimulai dari masyarakat tradisional, pra-take off, kemudian take off, drive to maturity, high mass consumption. Nah, jadi kita coba lihat dulu, apa maksudnya 5 tahap pertumbuhan yang dimasukkan oleh Rostow ini. Nah, berbeda dengan beberapa ekonom tadi, Bapak Ibu, yang tadi itu asalnya dari Jerman. Nah, kalau Rostow adalah seorang ekonom Amerika. Ada sebuah model tentang tahap pertumbuhan ekonominya yang kemudian dibukukan dan menjadi satu karya yang sampai hari ini masih terpakai di Amerika. Yang namanya The Stage of Economic Growth, a Non-Communist Manifesto tadi, di era tahun 1960.
Nah, dalam model ini, Rostow mengemukakan bahwa pertumbuhan suatu ekonomi itu ada 5 tahapan atau ada 5 fase. Yang pertama adalah tahap masyarakat tradisional atau prakondisi. Artinya sama seperti siapa tadi? Frederick ya, kalau tidak salah. Frederick menyebutkan fase pertama itu fase primitif dulu, di mana ekonomi itu didominasi oleh sektor pertanian dan sektor agraris lainnya, dengan sedikit spesialisasi ekonomi. Nah, itu fase tradisional, fase primitif gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tahap pembangunan pertama, pertanian atau tahap periode persiapan, pra-take off ya. Jadi ibarat kita mau terbang itu ada pra-take off, ada take off gitu ya. Nah, periode persiapan ini ketika fase di mana pertanian menjadi lebih efisien, kemudian populasi tumbuh ya, dan pertumbuhan ekonomi didorong oleh inovasi di sektor pertanian. Nah, inilah fase persiapan tadi. Maka agar kemudian fase agraris atau pertanian tadi bisa efisien, maka perlu didorong oleh inovasi di sektor pertanian. Nanti kita lihat apa saja bentuk inovasi di sektor pertanian. Yang ketiga, setelah pra-take off menjadi take off gitu ya, tahap pertumbuhan pertanian dan industri awal. Ini menurut Rostow, di mana fase investasi dalam industri dan infrastruktur perlu ditingkatkan di sektor pertanian. Dan kemudian munculnya industri pertama, tetapi masih tetap memiliki ketergantungan dengan sektor pertanian. Maka inilah yang kemudian cikal bakal kalau kita lihat sejarah Bapak Ibu, kemudian muncul yang namanya revolusi industri tahap 1 gitu ya. Artinya apa? Yang awal sektor pertanian itu dikelola dengan secara tradisional, dengan adanya industri akan membuat sektor pertanian itu akan semakin memiliki nilai tambah dan lebih efisien. Nah, yang keempat, menurut Rostow, yaitu adalah tahap pertumbuhan industri dewasa atau pertumbuhan diversifikasi. Artinya, fase di mana industrialisasi sudah mulai berkembang pesat, kondisi di mana produktivitas mulai meningkat, dan banyak muncul sektor jasa-jasa yang kemudian semakin kuat. Nah, artinya ekonomi sudah mulai lebih bervariasi, tidak hanya sektor pertanian saja, sudah mulai beragam, dan juga masyarakat tidak kemudian tergantung lagi pada sektor pertanian. Nah, terakhir ada yang namanya tahap masyarakat konsumsi massal, ya. Jadi bagaimana kemudian tahap konsumsi di mana ini adalah di mana di fase ekonomi ini masyarakat sudah mulai tingkat konsumsinya sudah mulai banyak begitu ya. Artinya dengan tingginya tingkat konsumsi oleh masyarakat akan memunculkan semakin tumbuh dan berkembangnya inovasi dan teknologi. Artinya dengan adanya inovasi juga berkembang, maka produksi juga akan sustainable, akan berkelanjutan. Nah, inilah yang kemudian nanti di fase kelima masyarakat nanti akan dalam konteks ekonomi akan memiliki tingkat kesejahteraan yang optimal. Jadi dari tahap 1, tadi kalau kita lihat di sini di PowerPoint ada namanya masyarakat tradisional, kemudian pra-take off, take off, drive to maturity, kemudian high mass consumption. Jadi adalah bagaimana kemudian harapannya masyarakat itu bisa mengkonsumsi apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, ini Rostow kemudian membagi menjadi 5 tahap pertumbuhan. Nah, Bapak dan Ibu, inilah yang kemudian menjadi 5 tokoh di dalam mazhab historis gitu ya. 5 mazhab historis, yaitu pertama adalah Friedrich List, kemudian Bruno, Boscher, dan kemudian Rostow. Nah, kemudian mari kita lihat mazhab analitis. Ya, mazhab analitis ini kita coba lihat dulu. Ya, ini tadi ya, Bapak Ibu, pertumbuhan ekonomi tadi menurut mazhab historis ya, teori pertumbuhan Maslow. Kita lihat. Ya. Kemudian, nah, mazhab historis. Ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Jika diperhatikan, kalau menurut Bapak Ibu, apa persamaan teori-teori dalam mazhab historis? Nah, jadi ada 5 orang tadi gitu ya. Jadi ternyata persamaannya adalah semua itu bermula dari fase tradisional. Jadi kita mulai dari fase yang di awalnya itu kebutuhan itu dimulai untuk kebutuhan pribadi, kemudian setelah terpenuhi kebutuhan pribadi atau telah terpenuhi konsumsi pribadi, maka akan ada proses barter, pertukaran.
pertukaran itu kemudian nanti dimulai dari masyarakat tetangga atau mungkin setelah itu lokal, regional, dan baru nasional bahkan internasional. Nah, inilah kemudian kenapa nanti lahir suatu implikasi ekonomi regional, Bapak dan Ibu, dari teori-teori ini. Nah, tahapan pertumbuhan wilayahnya, kemudian semakin tinggi tahapan, maka makin maju juga ekonomi wilayahnya. Kira-kira begitu. Ada beberapa persamaan dari teori-teori dari mazhab historis tadi. Nah, kemudian ada yang namanya mazhab analitis. Nah, ini yang dari sisi klasik gitu ya. Artinya Bapak dan Ibu, dalam teori pertumbuhan klasik, pertumbuhan ekonomi itu terjadi karena adanya kemajuan teknologi. Jadi dalam menurut para ekonom yang berasal dari mazhab klasik ini ya, analitis klasik ini, dia mengatakan pertumbuhan ekonomi itu terjadi karena adanya kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Nah, ini kemudian tokoh-tokohnya, mungkin tidak asing juga kalau kita mengenal nama tokoh-tokoh yang seperti ini, Adam Smith gitu ya, ada Ricardo, ada Malthus ya. Jadi di sini tidak ada campur tangan, artinya apa? Diberikan semuanya pada mekanisme pasar, tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi kalau dalam ekonomi liberal, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dalam pasar gitu ya. Kenapa? Karena biarkan pasar bekerja dengan sendirinya, karena itu akan jauh lebih efisien ketimbang ada campur tangan pemerintah. Tentu ini juga berbeda dengan konsep di negara kita. Pemerintah punya punya hak untuk campur tangan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Kira-kira begitu. Mari Bapak Ibu kita coba lihat. Ini konteks yang Adam Smith gitu ya. Adam Smith ini ada suatu karyanya yang mungkin sangat fenomenal gitu ya. Bukunya soal Adam Smith ini salah satu karyanya namanya The Wealth of Nation gitu ya. Yang di karya ini di tahun kalau tidak salah 1776-an gitu ya. Nah, artinya di sinilah di The Wealth of Nation itu adalah negara kesejahteraan ini. Di sini muncul suatu konsep yang namanya invisible hand. Nah, mungkin Bapak Ibu dalam ekonomi itu ada yang namanya konsep tangan yang tidak tampak gitu ya. Jadi kenapa kemudian mereka tidak ingin pemerintah ikut campur dalam pasar? Karena memang biarkanlah semua pasar itu terjadi dengan sendirinya. Karena nanti di situ akan ada invisible hand. Menurutnya si Adam Smith ya, ada tangan-tangan yang tidak terlihat gitu ya, yang menggambarkan bagaimana pasar bebas itu akan mengatur dirinya sendiri untuk mencapai efisiensi ekonomi. Nah, jadi Smith di sini, Adam Smith juga menyoroti pentingnya pembagian kerja atau division of labor untuk meningkatkan produktivitas serta menekankan pentingnya akumulasi modal dan investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi memang ya itu tadi kalau kita lihat dari mazhab histori ya orang semuanya di sektor pertanian saja. Nah, kalau menurut Adam Smith tidak bisa hanya di situ saja. Orang masing-masing harus punya spesialisasinya agar kemudian ada peningkatan produktivitas. Jadi punya spesifikasi keahlian. Nah, disinilah kemudian menurut Adam Smith penting ada suatu spesifikasi, spesialisasi, investasi, akumulasi modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, itu Adam Smith ya. Jadi kalau kita lihat di slide itu, pembangunan itu merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Jadi dia harus balance, harus seimbang. Dengan adanya pertumbuhan penduduk, harus diimbangi juga dengan kemajuan teknologi. Sehingga memang ekonomi itu akan lebih efisien. Nah, dengan pertambahan penduduk, otomatis itu akan terjadinya peningkatan permintaan. Ya, karena penduduk bertambah, pasti permintaan juga akan meningkat gitu ya Bapak Ibu. Nah, permintaan meningkat harus dibarengi juga dengan adanya peningkatan spesialisasi. Nah, jadi dengan adanya peningkatan spesialisasi, pasti akan juga terjadi peningkatan tingkat produktivitas tenaga kerja dan pengembangan teknologi. Nah, ini dalam konteks Adam Smith berbicara tentang bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi itu yang perlu diimbangi dengan dukungan dari kemajuan teknologi, Bapak dan Ibu. Nah, sementara satu lagi, menurut pakar ekonom yang bernama David Ricardo, kalau tadi Adam Smith punya karya yang dengan bukunya yang terkenal, karyanya The Wealth of Nation gitu ya. Nah, kalau David Ricardo juga punya karya yang namanya prinsip
principle of political, economic, and taxation gitu ya. Jadi prinsip ekonomi, politik, dan pajak. Jadi The Wealth of Nation itu di tahun 1700-an. David Ricardo ini punya buku atau punya karya model ya yang kemudian hari ini masih dipakai, yaitu prinsip ekonomi, politik, dan pajak. Principle of political, economy, and taxation gitu ya. Nah, itu di tahun 1800-an, di mana menggambarkan teori nilai advantage gitu ya Bapak Ibu. Teori advantage itu penting dalam perdagangan internasional. Nah, David Ricardo dia mengembangkan suatu teori tenaga kerja ya, labor theory of value, dan juga konsep komparatif biaya yang tadi comparative advantage itu, karena ini sangat penting agar kemudian ada semacam saling untuk memenuhi kebutuhan antar negara yang tidak memiliki kekurangan dan kelebihan tadi, saling melengkapi, kira-kira begitu. Nah, kemudian David Ricardo juga menjelaskan dalam jangka panjang ekonomi akan mengalami yang namanya stationary state gitu ya, karena berlakunya hukum hasil yang lebih semakin berkurang. Mari kita coba lihat, maksudnya begini Bapak Ibu, ini istilah ekonomi sangat ya, teori dalam ekonomi ada yang kita kenal nanti itu, yang pertama the law of diminishing return. Nah, apa itu stationary state gitu ya. Nah, stationary ini merupakan teori yang dari David Ricardo ya. Nah, dalam konteks stationary state atau keadaan stasioner itu adalah dalam ekonomi itu hukum pengurangan hasil dalam kondisi ekonomi. Artinya kondisi di mana sebuah ekonomi itu bisa mencapai keseimbangan jangka panjang, di mana pertumbuhan ekonomi dan tidak apa ya, di mana pertumbuhan ekonomi dan perubahan itu tidak lagi terjadi secara signifikan. Nah, dalam keadaan ini output ekonomi, pendapatan, dan konsumsi cenderung tetap pada tingkat relatif yang apa ya, pada tingkat relatif yang stabil dari waktu ke waktu. Nah, maksud sederhananya begini Bapak Ibu, biar kita paham. Jadi keadaan stasioner ini contohnya seperti ini. Bayangkan Bapak Ibu sebuah kota kecil atau desa lah, mungkin yang lebih kita paham itu, biar paham itu apa maksudnya stationary state itu. Bayangkan sebuah desa kecil yang telah mencapai kondisi dalam ekonomi tadi yang disebut dengan keadaan stasioner atau stationary state dalam pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonominya. Nah, pada awalnya desa ini mungkin di awalnya mengalami pertumbuhan populasi ya. Bayangkan Bapak Ibu tinggal di suatu desa, ya kan? Kemudian desa itu mengalami pertumbuhan ekonomi populasi yang cepat. Ya bisa jadi mungkin di situ belum ada program KB gitu ya. Jadi orang yang di desa, kemudian di desa itu pertumbuhan penduduknya cepat karena tingkat kelahiran yang tinggi. Dan juga mungkin bisa jadi pertumbuhan populasi tadi disebabkan karena perpindahan orang dari desa yang lain, mereka berladang di desa itu akhirnya ramai, penduduknya banyak, kira-kira begitu. Nah, pertumbuhan populasi di desa ini akan menyebabkan adanya peningkatan dalam kegiatan ekonomi. Nah, Bapak Ibu bayangkan, ini secara logikanya, banyak orang desa banyak tingkat kelahiran di desa itu. Jadi satu keluarga itu misalnya 8 anak gitu ya. Kalau orang dulu kan konsepnya banyak anak banyak rezeki gitu ya. Ditambah lagi mungkin ada semacam imigrasi dari perpindahan dari desa-desa yang ada di sekitar itu, kemudian mereka buka ladang dan mereka tinggal juga di sana. Nah, dampaknya apa? Ketika terjadinya pertumbuhan populasi itu, maka juga akan ada peningkatan kegiatan ekonomi. Baik itu bisa jadi dalam bentuk pertanian, bisa jadi dalam bentuk perdagangan lokal di desa itu, sudah mulai banyak orang jual, ya mungkin sudah mulai banyak toko-toko, warung-warung sembako, dan jasa masyarakat lainnya. Nah, artinya apa? Pertumbuhan populasi juga akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Namun, setelah beberapa waktu, akhirnya, misalnya 5 sampai, taruhlah misal 20 tahun setelah itu, desa ini kemudian mencapai titik di mana pertumbuhan populasi ekonominya tidak lagi sekencang tidak lagi sepanas di 5 tahun pertama. Sudah mulai stabil, sudah mulai masuk ke titik jenuh gitu ya. Nah,
tingkat kelahiran mungkin sudah mulai menurun karena mereka hidup di desa, semuanya kumpul di desa itu semuanya gitu ya. Artinya tingkat kelahiran orang sudah tidak mau lagi, kemudian sudah mulai menurun. Bisa jadi karena tingkat kelahiran menurun ini karena sudah mulai masuk program pemerintah misalnya gitu ya. Atau orang mulai sadar, eh, orang sudah mulai berpikir buat apa lagi punya banyak anak kalau misalnya lapangan pekerjaan semakin sedikit. Nah, akhirnya orang tidak lagi mau kemudian eh, tingkat kelahiran semakin menurun. Ya, karena apa? Bisa jadi karena faktor akses pendidikan, orang semakin tinggi pendidikan, semakin malas untuk bisa jadi membuat orang malas untuk berumah tangga misalnya. Itu banyak faktornya. Banyak variabel gitu ya, Bapak Ibu. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang, sehingga orang menunda untuk menikah dulu misalnya. Atau juga semakin bagus layanan kesehatannya. Salah satu variabel layanan yang bagus itu adalah masyarakat diedukasi pentingnya untuk mengontrol jumlah penduduk misalnya. Dengan apa? Mungkin masuk program KB tadi misalnya. Dan juga orang-orang yang pindah yang awalnya banyak dari desa luar masuk ke desa yang tadi rame, itu juga sudah mulai menurun karena orang sadar lapangan pekerjaan sudah mulai sedikit di sana, sumber daya alamnya sudah mulai tidak bisa lagi dioptimalkan ya, dan mungkin juga tidak ada lagi kesempatan kerja yang baru. Nah, ini kondisi stasioner tadi Bapak Ibu. Artinya inilah titik di mana awalnya tumbuh kemudian mengalami tingkat kejenuhan. Nah, dalam keadaan stasioner ini, pertumbuhan ekonomi desa tadi cenderung tetap, ya, stabil lah, relatif stabil. Ya, tidak turun juga tidak tinggi gitu ya. Nah, pendapatan penduduk, kemudian produksi pertanian dan aktivitas perdagangan mungkin tidak mengalami peningkatan lagi seperti dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga lihat dari keseimbangan demografis dan ekonomi itu akan tercapai di mana pertumbuhan populasi dan kegiatan ekonomi sebagian besar itu seimbang dengan sumber daya atau infrastruktur yang tersedia di desa itu. Nah, ini yang kemudian yang kita harus pahami bagaimana mengimplikasikan stasioner state tadi. Jadi itu kondisi masyarakat yang mungkin harus kita pahami. Dalam keadaan stasioner ini, masyarakat desa ya mungkin sudah mulai mengalami tingkat perubahan yang lebih lambat daripada sebelumnya. Apakah itu bisa dalam bentuk aspek pertumbuhan fisik desa yang dulu mungkin di desa itu ya mungkin di situ adalah merupakan apa ya kawasan memiliki komoditi yang ekspor apa ya yang kemudian dicari para eksportir, misal kalau di Kerinci daerah-daerah penghasil kulit manis gitu ya kan. Nah, ketika sudah mulai jenuh, harga sudah tidak bagus lagi, akhirnya desa itu ditinggalkan. Kira-kira begitu. Karena nggak ada bisa diharapkan lagi di sana gitu misal. Nah, kemudian pertumbuhan fisik desa, bisa jadi perkembangan infrastruktur dan perubahan sosial budaya juga lambat laun seiring dengan perjalanan waktu tidak ada lagi perubahan. Nah, ini sudah mulai titik jenuh. Nah, ini yang kemudian nanti Bapak dan Ibu menggambarkan konsep tentang keadaan stasioner dalam kehidupan masyarakat. Ini kan dalam konteks desa. Kalau dalam konteks kota ya mungkin seperti ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Ya kan? Bisa jadi seperti IKN hari ini gitu kan. IKN orang semuanya punya harapan bekerja di situ. Akan ada nanti IKN itu akan mengalami stasioner state. Ya, artinya mereka akan mulai mengalami titik jenuh perekonomiannya gitu ya kan. Nah, jadi itu contoh Bapak Ibu menurut David Ricardo yang kemudian dalam jangka panjang ekonomi akan mengalami stasioner state karena itu jangka panjang. Nah, karena berlakunya hukum hasil yang lebih yang semakin berkurang atau the law of diminishing return. Kira-kira begitu cara memahami stationary state tadi Bapak Ibu atau keadaan stationary dalam ekonomi. Nah, kemudian kalau kita lihat apa itu the law of diminishing return misalnya. Ya, sama tadi Bapak Ibu, the law of diminishing return itu konsep dalam ekonomi yang menyatakan bahwa ketika satu faktor produksi ditambahkan, sedangkan faktor produksi lainnya tetap, hasil tambahan yang dihasilkan itu akan semakin berkurang seiring bertambahnya unit faktor produksi yang ditambahkan. Ini sama seperti kalau kita haus, gelas pertama itu mungkin habis Bapak Ibu. Kalau kita buka bulan puasa nih kan, misalnya berbuka puasa, rasanya air satu gelas itu bisa habis. Minum yang kedua, ya habis tapi mungkin masih meninggalkan sisa gitu ya, sedikit. Nikmatnya mungkin habis tapi nikmatnya sudah mulai berkurang dengan nikmat pertama minum air di gelas pertama tadi.
Nah, nanti kalau kita minum lagi dengan air yang berikutnya, yang ketiga, itu tidak lagi senikmat yang pertama lagi. Jadinya seperti itu. Artinya memang ini adalah merupakan konsep dalam ekonomi yang perlu kita pahami bersama bahwasanya itu the law of diminishing return itu bisa bekerja. Jadi ada titik jenuhnya nanti dalam ekonomi itu ketika orang menghasilkan suatu produk, memproduksi suatu barang dan jasa. Makanya nanti ada semacam antitesisnya, yaitu salah seorang ekonom komputer itu adalah harus ada inovasi. Jadi kalau sudah mulai ada titik jenuh, bagaimana kemudian ekonomi tetap tumbuh, dia harus punya inovasi. Nah, inovasinya itu apa? Adalah harus ada teknologi yang mensupportnya agar kemudian kalau selama ini misal perdagangan barang dan jasa kayu manis di Kerinci itu hanya sebatas pertukaran barter dalam bentuk raw material saja, maka dia perlu diinovasikan dalam bentuk artinya ini juga tidak terlepas dari campur tangan pemerintah. Barang yang dijual ke luar negeri, komoditi kayu manis tadi haruslah dalam bentuk misalnya barang setengah jadi atau seperempat jadi atau memang barang betul-betul 100% jadi dalam bentuk produk turunan yang memiliki nilai tambah. Kira-kira begitu. Nah, kalau tidak ya seperti itu. Di Kerinci ya misalnya kalau contohnya komoditi tadi akan selalu mengalami the law of diminishing return. Awalnya harga naik ya, naik misal kayu manis. Setelah itu nanti di tahun ini anjlok habis gitu ya. Kenapa? Dia nggak punya inovasi. Kita masih menjual dalam bentuk raw material sehingga yang dirugikan petani gitu ya. Dan kemudian juga bagi daerah dalam konteks ekonomi regional akan ada semacam kebocoran wilayah. Maksud kebocoran wilayah ini Bapak Ibu, yang seharusnya ini adalah merupakan PAD bagi daerah Kabupaten Kerinci sebagai kabupaten yang memiliki komoditi unggulan tadi, nggak dapat apa-apa sama sekali. Dia mungkin hanya dapat pajak apa misalnya pajak yang dari pelaku eksportir saja misal, tapi dia tidak mendapatkan uangnya akan uang tadi tidak berputar di Kerinci tapi berputarnya ke luar negeri, berputarnya ke Padang, berputarnya ke Jakarta. Orang Jakarta, orang Padang baru akan mengolah dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, inilah yang kemudian menurut David Ricardo dalam jangka panjang ekonomi itu akan mengalami stationary state. Nah, ini contohnya biar kemudian kita paham Bapak Ibu istilah-istilah ekonomi dan bagaimana kondisi realnya di lapangan gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ada namanya Thomas Robert Malthus. Dia juga salah satu mazhab analitis gitu ya. Orang yang kemudian berada di mazhab analitis. Nah, Thomas Robert Malthus ini mengungkapkan dalam pembangunan ekonomi diperlukan pembangunan yang berimbang antar sektor pertanian dan industri dan perlunya menaikkan permintaan efektif. Nah, ini apa maksudnya? Jadi memang ya karena memang mereka ini adalah perlu ada semacam kolaborasi antara sektor pertanian dan sektor industri agar dia bisa memiliki nilai tambah. Nah, itu menurut Thomas Robert Malthus kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya Bapak dan Ibu. Kalau menurut mazhab analitis atau dalam konteks klasik ini, tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat itu disebabkan oleh 4 faktor. Pertama, jumlah penduduk, ya, itu tadi kaitannya jumlah penduduk, kemudian jumlah stok modal, kemudian luas tanah, dan terakhir adalah tingkat teknologi yang dicapai. Nah, makanya kalau bicara tentang luas tanah inilah yang memicu terjadinya penjajahan atau kolonialisasi di zaman era di abad 19 gitu ya. Makanya banyak negara-negara Eropa mendatangi kawasan-kawasan Asia, kemudian mereka motivasinya adalah dalam rangka itu tadi memperluas daerah jajahannya. Jadi dalam bentuk jumlah stok modal, kemudian dari tanah itu bisa digunakan bisa dioptimalkan dan juga mereka juga melakukan transfer teknologi dan inovasi. Jadi ada plus minusnya. Nah, Inggris sekarang coba kita lihat negara-negara persemakmuran Inggris the Commonwealth of Nation-nya ya itu jauh mereka lebih daerah-daerah itu lebih lebih maju secara ekonominya ketimbang negara-negara yang mungkin kalau Belanda misalnya itu beda lagi gitu ya kalau kita jajahan Belanda mungkin ya. Nah tapi ada positifnya adalah masyarakat tradisional tadi yang tidak tahu penggunaan teknologi disitulah mereka kemudian menggunakan teknologi untuk meningkatkan akumulasi modal dan juga produktivitas di daerah-daerah jajahan mereka.
Nah, ini mazhab yang digunakan, mazhab analitis atau mazhab klasik. Jadi tingkat keuntungan itu merupakan faktor yang kemudian nanti menentukan pembentukan modal. Nah, bila tidak ada keuntungan, maka yang terjadi adalah stationary state. Nah, kata kuncinya begitu Bapak Ibu, kesimpulannya di mazhab analitis. Oleh karena itu, yaitu tadi, agar stationary state ini tidak terjadi, harus ada inovasi. Nanti dijawab oleh, nanti ada salah satu ekonom berikutnya, yaitu namanya Bapak Inovasi Dunia itu, Bapak Ekonomi Inovasi itu namanya Schumpeter, Joseph Schumpeter. Dan dia juga dari Jerman. Jadi memang banyak orang-orang Jerman ini adalah merupakan ilmuwan. Ketika terjadi Perang Dunia Kedua, itu banyak pindah ke Amerika. Sama seperti Albert Einstein gitu ya. Nah, orang-orang ini dipindah hijrah ke Amerika, tapi mereka di sanalah mereka difasilitasi. Berbeda di Jerman pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu inilah. Nah, kalau tadi lihat dari sisi klasik, maka kalau mazhab analitis neoklasik itu dia mengatakan begini, pendapat neoklasik tentang pertumbuhan ekonomi itu dimulai dari akumulasi kapital dulu, modal dulu nih. Nah, modal itu nanti akan dipengaruhi oleh tingkat bunga dan tingkat pendapatan, iya kan? Jadi akumulasi kapital nanti akan dipengaruhi oleh tingkat bunga dan tingkat pendapatan. Kemudian juga perkembangan teknologi, menurut mazhab analitis dari kaum neoklasik mengatakan nanti perkembangan teknologi itu adalah merupakan nanti akan menjadi pendorong naiknya pendapatan nasional. Jadi kalau kita ingin maju harus ada support penggunaan teknologi. Nah, kemudian juga merupakan suatu proses yang harmonis dan akumulatif, dan ini menurut pendapat dari neoklasik tentang pertumbuhan ekonomi ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, pendapat neoklasik ini sejarahnya kita harus tahu dulu filosofi dari kenapa muncul neoklasik. Kalau tadi kan ada klasik, nah kalau ini ada neoklasik ya, karena ini adalah merupakan reaksi terhadap teori ekonomi klasik, di mana pandangan neoklasik ini dia lebih mementingkan, penekanannya adalah pertama akumulasi modal, kedua adalah inovasi teknologi, dan yang ketiga adalah efisiensi pasar. Tiga itu aja Bapak Ibu. Jadi tiga itulah yang ditekankan oleh para ekonom yang berasal dari neoklasik tadi. Nah, akumulasi modal, inovasi teknologi, efisien pasar dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang suatu negara. Jadi kalau tidak ingin terjadi stationary state tadi, ya kan, kejenuhan tadi yang kemudian akan membuat pertumbuhan ekonomi lambat, maka dia harus disupport dengan tiga ini. Pertama, inovasi teknologi, akumulasi modal, butuh suntikan dana. Karena nggak mungkin akan ada inovasi teknologi kalau nggak disupport dari dana. Jadi ada namanya R&D kalau dalam dunia perusahaan, Research and Development. Atau kalau dalam bahasa pemerintah daerah itu litbang gitu ya, penelitian dan pengembangan. Itu harus disupport. Kenapa? Karena dari situlah nanti ada yang namanya inovasi teknologi muncul. Kalau itu sudah muncul di pasar dan digunakan dalam dunia bisnis, maka akan terjadinya efisiensi pasar. Makanya kemudian dalam proses perjalanannya akan terjadi perubahan tenaga kerja yang namanya awalnya menggunakan manusia, akhirnya menggunakan mesin. Karena dalam rangka efisiensi tadi Bapak Ibu. Dan ke depan tidak tertutup kemungkinan misalnya ya dengan kemajuan teknologi banyak lapangan-lapangan pekerjaan yang akan ditutup. Kenapa? Karena semua sudah diganti oleh mesin, digantikan oleh robot misalnya. Sehingga ya itu tadi, itulah sisi positif dan negatifnya. Jadi pertumbuhan jangka panjang tadi harus punya solusi. Maka solusinya menurut pendapatnya klasik menggunakan tiga tadi. Nah, kalau kita lihat seperti itu. Lanjut, kemudian, nah ini dia yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Schumpeter. Jadi kalau disertasi saya kemarin, saya lebih banyak menggunakan grand teorinya adalah Schumpeter ini. Jadi bagaimana menekankan peranan pengusaha dalam pembangunan atau entrepreneur. Ini penting sekali. Apalagi saat dunia sekarang seperti ini ya, pengusaha dan penguasa. Itu seperti dua sisi mata uang, ya kan? Pengusaha butuh bantuan penguasa. Penguasa butuh bantuan pengusaha. Jadi mereka lagi-lagi modal, ya kan? Nah, akumulasi modal. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi ekonomi politik itu ya antara pengusaha dan penguasa. Akhirnya pengusaha berlomba-lomba untuk menjadi penguasa. Kenapa? Untuk menyelamatkan aset. Kira-kira begitu. Nah, ini konteksnya adalah bagaimana menurut Schumpeter itu menekankan pengusaha dalam pembangunan, melibatkan orang-orang yang memiliki modal berinvestasi untuk membangun suatu daerah.
Nah, atau mungkin dibutuhkan mentalitas atau mindset sebagai seorang pengusaha dalam pembangunan. Makanya dalam sejarahnya adalah tidak ada eh, suatu daerah ketika pengusahanya sedikit, pasti daerahnya juga tidak akan maju. Tapi kalau pengusahanya banyak, daerahnya pasti maju. Kenapa? Karena seorang pengusaha itu akan banyak membuka lapangan pekerjaan dan akan banyak menyerap tenaga kerja. Nah, ini dalam konteks komputer mengatakan seperti itu. Kemudian juga yang sangat terpenting dalam konsep yang disampaikan oleh komputer ya, Bapak Ibu, eh, dia ini adalah seorang ekonom Austria ya, tapi kemudian dia tumbuh di Amerika gitu, lagi-lagi seperti itu. Dia konsepnya tentang inovasi, kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi. Makanya entrepreneurship itu kontribusi pemikirannya adalah bagaimana melahirkan pengusaha-pengusaha di suatu daerah. Nah, Schumpeter sebagai seorang ekonom menekankan peran penting pengusaha dalam pembangunan ekonomi. Menurutnya, seorang pengusaha tidak hanya sebagai pengelola bisnis atau pemilik modal, tapi juga seorang pengusaha itu adalah agent of change, agen perubahan untuk menggerakkan proses inovasi dan pembangunan ekonomi. Kenapa? Karena Schumpeter menganggap pengusaha itu sebagai individu yang berani mengambil resiko, berani memperkenalkan produk-produk baru, berani melakukan metode produksi baru, dan bahkan berani membuat suatu model bisnis baru. Nah, ini yang dikatakan oleh Schumpeter. Jadi, Schumpeter mengatakan itu tadi, peran pengusaha itu sangat luar biasa dalam pembangunan ekonomi. Nah, menurut Schumpeter, jadi kalau kita lihat di sini, ada pembangunan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus. Nah, ini maksudnya apa? Nah, dalam sebuah buku Schumpeter mengatakan pertumbuhan ekonomi itu tidak bersifat linear, Bapak Ibu. Dia tidak bersifat teratur. Dia sangat dinamis, tergantung inflasi, ya kan? Naik harga barang gitu ya, kenaikan. Nah, inflasi ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, tetapi lebih merupakan hasil dari serangkaian perubahan keberanian dia untuk memperkenalkan proses inovasi, pengenalan teknologi baru dan perubahan dalam organisasi bisnis. Jadi itu kelebihan pengusaha, dia berani, dia spontan gitu ya. Dan itu karena pertumbuhan ekonomi yang tidak bersifat linear. Kemudian Schumpeter juga menganggap pengusaha sebagai motor utama pembangunan ekonomi. Artinya mereka tidak menciptakan nilai ekonomi dengan menghasilkan barang dan jasa saja, tapi juga seorang pengusaha itu melalui proses kreatif yang kemudian pada akhirnya mampu merombak struktur ekonomi, menggerakkan efisiensi dan menciptakan lapangan kerja baru. Contoh sederhananya Bapak Ibu, ya nggak usah jauh-jauh. Misalnya adanya aplikasi Gojek, adanya aplikasi Shopee, itu adalah merupakan kreativitas dari seorang pengusaha. Karena apa? Karena dia melihat ada permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Ada gap antara produsen dan konsumen. Bisa jadi dalam bentuk jarak dan waktu. Maka muncullah suatu ide, misalnya, keberanian seorang pengusaha untuk membuat suatu sistem yang mempertemukan tidak lagi seperti definisi pasar pada umumnya bertemunya antara pembeli dan penjual. Kira-kira kan itu definisi pasar yang kita pahami selama ini. Ternyata definisi pasar hari ini tidak mesti harus bertemu lagi secara tatap muka, tapi bisa melalui luring, bisa melalui daring misalnya seperti itu. Nah, ini kan dia merubah struktur ekonomi. Dengan adanya Gojek, awalnya muncul ada aplikasi Gojek, apa yang terjadi Bapak Ibu? Struktur ekonomi berubah. Maka banyak orang yang tidak siap dengan perubahan itu kemudian melakukan tindakan apa ya? Ya mungkin kalau di kota-kota besar dulu dengan adanya Gojek ya, tukang-tukang ojek yang ada di persimpangan itu kemudian merasa dirugikan. Kenapa? Karena orang nggak perlu harus jalan kaki dulu manggil ojek, tidak seperti itu gitu kan. Cukup dengan ada aplikasi, maka ojek akan datang tempat di mana orang meminta dia untuk dijemput, kira-kira begitu. Nah, ini kan contoh bagaimana kemudian inovasi itu bekerja, merubah struktur ekonomi. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Bahkan saham Gojek itu jauh lebih besar daripada saham salah satu maskapai penerbangan nasional. Kira-kira gitu kan. Nah, ini contoh Bapak Ibu, bagaimana sangat penting peran sentral pengusaha dalam membangun ekonomi menurut Schumpeter, ya kan? Nah, yang ketiga menurut Schumpeter adalah inovasi sebagai pembaharuan. Bagi seorang ekonom Schumpeter ya, inovasi itu adalah kunci pembaharuan ekonomi. Jadi kalau ingin maju,
maka perlu ada inovasi. Kayaknya ada satu moto, inovasi tiada henti gitu ya, Yamaha gitu ya kan. Nah, pengusaha memperkenalkan inovasi baik itu dalam bentuk produk, cara atau mungkin pengembangan pasar dan apapun bentuknya, intinya adalah inovasi itu bisa memicu pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menciptakan kemajuan. Nah, itulah yang kemudian sangat penting para pengusaha itu bisa memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Nah, jadi Bapak Ibu, ini menurut salah satu pemahaman Schumpeter dalam teori neoklasik ya. Ini maka nanti ini adalah jawaban apa ya kemudian menjadi solusi dari stationary state tadi ya, keadaan stationary gitu ya, keadaan yang kemudian sudah titik jenuh dalam satu ekonomi, maka butuh ada suatu inovasi. Nah, saya pikir ini sangat penting bagi kita semua Bapak Ibu dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi itu nanti akan dampaknya kepada pembangunan wilayah. Jadi tidak heran misalnya kemudian nanti akan ada daerah-daerah, kalau di Jakarta itu ada namanya Jabodetabek misalnya, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok misalnya gitu ya. Nah, artinya mereka yang awalnya satu daerah itu terpisah, kemudian mereka kemudian melakukan suatu hubungan antar daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Ya, itu sebagai salah satu contoh bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi itu bekerja, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang berikutnya tadi Schumpeter ada yang dari neoklasik, ada lagi yang namanya adalah teori neoklasik Solow. Nah, Solow ini adalah salah seorang pakar ekonom yang kemudian di dalam ekonomi neoklasik ini namanya sih Robert Solow Bapak Ibu. Jadi dia dikenal dengan teori neoklasik Solow. Salah satu teori pertumbuhan ekonominya itu masih sangat dipakai dalam ekonomi modern saat ini. Nah, dia mencoba untuk merespon terhadap kegagalan teori pertumbuhan ekonomi sebelumnya, yang kemudian menjelaskan fenomena seperti stagnasi ekonomi atau stationary state tadi gitu ya, dan perbedaan tingkat pertumbuhan antar negara-negara. Nah, dia mengatakan begini, ini kalau dalam ekonomi itu Bapak Ibu ada namanya teori ekonomi itu jangka pendek. Jadi ini rumus persamaannya nih kalau kita lihat ini, Y sama dengan F, dalam kurung ada K, ada L. Nah, ini kalau kita harus sedikit memahami ya, maksudnya begini, dalam jangka pendek ketika ekonomi itu bekerja pada titik penuh ya, atau full employment, ini artinya faktor-faktor produksi seperti L itu adalah dari bahasa Inggris istilahnya Bapak Ibu, tenaga kerja atau labor, kemudian modal atau kapital, itu digunakan secara optimal. Artinya dalam jangka pendek ya, kapan suatu kondisi dalam ekonomi itu disebut sebagai full employment atau titik penuh kerja, ketika faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja tadi, kemudian modal itu digunakan secara optimal, maka tidak akan ada lagi pengangguran. Itu kan teorinya gitu ya Bapak Ibu. Sehingga ekonomi beroperasi bekerja pada tingkat output. Nah, jadi output itu sama dengan Y. Y sama dengan F, faktor-faktor produksi, K, dan L gitu ya. Nah, sederhana seperti itu. Jadi sehingga ekonomi bekerja pada tingkat output Y yang maksimum sesuai dengan teknologi yang tersedia. Nah, itu jangka pendek. Jadi kalau misalnya dalam teori neoklasik ini, pertumbuhan ekonomi itu akan optimal ketika yaitu tadi tenaga kerja dan modal itu memang memang bekerja secara totalitas. Itu dalam jangka pendek. Nah, tapi menurut Solow dalam jangka panjang, dalam jangka panjang teori Solow ini juga sama menggambarkan ekonomi yang pada titik keseimbangan jangka panjang itu akan mengalami yang namanya steady state gitu ya. Jadi titik keseimbangan. Nah, pada titik ini tingkat pertumbuhan output tadi atau dalam simbol Y tadi dan pendapatan per kapita itu akan stabil. Itu menurutnya dalam jangka panjang. Nah, salah satu karakteristik utama dari steady state dalam teori Solow ini adalah bahwa rasio antara modal K tadi, atau kita lihat di sini K itu adalah kapital,
dan tenaga kerja atau labor itu dalam produksi harus konstan dari waktu ke waktu, Nah, ini berarti meskipun ekonomi terus mengalami akumulasi modal peningkatan modal atau pertumbuhan tenaga kerja, tapi proporsi mereka dalam produksi tidak akan berubah. Nah, itu dalam jangka panjang. Jadi karena mau ditambah modal, kemudian mau ditambah tenaga kerja, produksinya tetap sama. Kira-kira begitu. Itu dalam jangka panjang. Nah, pada jangka panjang ini memungkinkan pertumbuhan ekonomi itu untuk terus ditingkatkan kemajuan teknologi dan inovasinya. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Jadi ini adalah merupakan pemikiran dari teori neoklasik yang bernama yang dicetuskan oleh Robert Solow, salah seorang ekonom yang kemudian berasal dari mazhab analisis atau neoklasik. Nah, kemudian tadi kita sudah lihat ada mazhab klasik, neoklasik, dan yang ketiga ini namanya post-Keynesian, Bapak Ibu. Jadi dia masih dalam mazhab analisis ya. Nah, teori post-Keynesian ini, Keynesian ini adalah merupakan pengembangan teori Keynes yang terbatas pada jangka pendek, dan teori post-Keynes adalah jangka panjang. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu. Ini nama orang sih sebenarnya. Jadi banyak kenapa mereka mendapatkan Nobel, karena mereka berhasil menemukan sebuah teori. Jadi itu pula kayaknya ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai seorang ilmuwan punya konsep, dan konsep itu bisa digunakan, bisa terpakai dalam meningkat dalam kaitannya kemanusiaan gitu ya. Nah, itu biasanya nanti teorinya itu akan dipakai misalnya gitu. Nah, kalau kita lihat dari teori Keynes ini adalah intinya begini Bapak Ibu. Teori Keynesian ini adalah dia berfokus pada aspek produksi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini sangat dia cuma berfokus itu saja, produksi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang. Artinya teori post-Keynesian ini menekankan pentingnya produksi dan kesempatan kerja dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jadi orang harus tetap berproduksi dan orang harus tetap memiliki kesempatan bekerja. Maka kalau dua itu tetap ada, maka itu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, jadi dan perlu juga menurut teori post-Keynesian itu mempertimbangkan faktor-faktor sama seperti investasi, kemudian teknologi dan produktivitas dalam nantinya menentukan tingkat produksi dan lapangan kerja dalam jangka panjang. Nah, ini teori post-Keynesian. Nah, kemudian juga masih dalam konteks post-Keynesian ini adalah teori pertumbuhan Harrod-Domar. Nah, apa bedanya Bapak Ibu? Jadi kalau teori pertumbuhan Harrod-Domar ini adalah menekankan tentang perlunya penanaman modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan nasional. Nah, inilah nanti pada akhirnya orang akan melakukan yang namanya penanaman modal asing. Kalau dalam konteks Indonesia gitu ya, ada PMA, ada PMDN, penanaman modal dalam negeri gitu ya. Nah, ini teori pertumbuhan menurut Harrod-Domar. Nah, kalau pertumbuhan Harrod-Domar ini jadi Harrod-Domar ini bukan satu orang ya Bapak Ibu. Ini adalah dua ekonom yang mengembangkan teorinya. Jadi kalau tadi Schumpeter satu orang gitu ya, Prosto satu orang, siapa lagi kira-kira tadi? Nah, Keynesian itu satu orang. Nah, kalau ini Harrod-Domar ini dua orang ekonom yang kemudian bekerja sama mengembangkan teori pertumbuhan Harrod-Domar, yaitu dia berasal dari Inggris, Sir Roy Harrod gitu ya, dan kemudian kalau tidak salah Domar gitu ya. Nah, dia adalah salah satu teori pertumbuhan ekonomi yang berhubungan antara investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan nasional. Nah, menurut si Harrod-Domar ini, pertumbuhan ekonomi itu menekankan pentingnya investasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Artinya, investasi ini merujuk pada pengeluaran untuk meningkatkan kapasitas produksi. Jadi biasanya produksinya itu biasanya kalau dalam industri rumah tangga itu atau agroindustri itu
misalnya kalau komoditi itu 1 bulannya 5 ton, dengan ada investasi maka diharapkan bisa meningkatkan produksinya gitu ya. Kapasitasnya juga bisa meningkat. Kalau kapasitas produksi meningkat, diharapkan juga produktivitas ekonominya juga akan bertambah gitu ya. Nah, ini menurut Harold Domar. Kemudian juga yang kedua, kalau tadi dia kan 3 kunci teori pertumbuhannya itu peran investasi, yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional. Di mana Harold Domar menyatakan teori ini pertumbuhan ekonomi itu secara langsung bergantung pada tingkat investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta. Artinya semakin tinggi tingkat investasi, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional. Kira-kira begitu. Maka diharapkan memang orang berani untuk berinvestasi. Nah, ini teori yang diharapkan oleh Harold Domar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita kaitkan ke daerah, Bapak Ibu, ya lihat aja di Jambi ini daerah mana, kabupaten kota mana yang orang mau banyak berinvestasi. Pasti di daerah itu kalau investasinya bagus, daerahnya juga pertumbuhan ekonominya juga akan bagus, ya kan? Lapangan pekerjaannya juga pasti akan banyak. Kenapa? Karena multiplier efeknya tadi. Nah, jadi kalau semakin tinggi tingkat investasi, semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional. Nah, makanya kalau nanti dampaknya adalah perbedaan UMR, upah minimum regional. Daerah yang tidak punya investasi industri di situ pasti UMR-nya rendah. Beda dengan UMR daerah-daerah yang memiliki industri-industri besar, berskala besar gitu ya. Nah, kenapa? Karena orang mau berinvestasi di sana. Nah, kemudian yang ketiga adalah rasio itulah mungkin secara garis besar Bapak Ibu yang ketiga tadi menurut Harold Domar tadi ya, hubungan antara investasi, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional. Jadi menurut mereka sangat penting sekali investasi. Jadi kalau Bapak Ibu jadi kepala daerah nanti ya pandai-pandailah menjemput bola. Bagaimana orang mau berinvestasi di kota kita ini, kemudian ya mereka memang tertarik untuk berinvestasi. Kenapa ya? Namanya orang investor pasti juga ingin mengharapkan keuntungan gitu ya. Ya, mereka kan berpikirnya begini, untung saya apa dan saya dapat apa gitu ya. Nah, kemudian dengan ada investasi juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah kalau skala daerah gitu ya, atau pendapatan nasional. Nah, itu menurut teori pertumbuhan Harold Domar ya, Bapak Ibu. Nah, dan terakhir ini teori Kuznets ya. Teori Kuznets ini juga termasuk mazhab analisis ya. Mazhab analisis. Nah, ini teori ya, dia mengatakan bahwasanya 3 pilar pertumbuhan ini teknologi, kemudian kelembagaan, kemudian penyesuaian ideologi ya. Nah, ini dia menyebutkan seperti itu kalau mazhab teori Kuznets. Nah, oke. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi ada satu lagi mungkin nih. Ini mana ya? Harold Domar sudah, kemudian ini siapa? Ini teori Kuznets sudah. Ya, sudah. Teori pertumbuhan. Nah, ini terakhir teori pertumbuhan core periferi. Nah, apa maksudnya? Tokohnya bernama George Friedman, Bapak Ibu. Jadi teori pertumbuhan core periferi ini adalah begini. Apa ya? Konsep ini digunakan dalam ekonomi pembangunan itu dia fokus melihat perbedaan antara periferi ini kan core ya, core ini adalah inti, periferi ini adalah pinggiran. Jadi ada daerah inti, ada daerah pinggiran. Jadi seperti kota Sungai Penuh itu ada daerah-daerah pinggiran yang mengelilingi kota Sungai Penuh atau daerah-daerah yang mengelilingi daerah kota inti misalnya. Artinya teori ini menekankan bahwa hubungan ekonomi kalau dalam konteks negara itu antara negara-negara inti yang maju dan negara-negara pinggiran. Jadi ada hubungan antara daerah-daerah inti yang maju, makanya nanti akan ada kerjasama seperti Jabodetabek tadi Bapak Ibu. Jakarta sebagai pusat daerah intinya, Depok, Bogor, Tangerang misalnya, itu adalah daerah-daerah pinggiran. Kalau Sungai Penuh apa misalnya gitu ya. Dan itu masih banyak itu daerah-daerah yang kemudian ada daerah intinya, ada daerah pinggiran. Kalau konteks negara, ada negara inti yang maju,
Ada negara-negara yang pinggiran yang berkembang cenderung juga menciptakan apa ya, yang ingin sama dengan daerah intinya gitu ya. Nah, jadi kalau teori pertumbuhan core periphery ini yang menurut ekonom John Friedman ini dia mengatakan apa ya, harus perlu apa ya, pembagian, perlu ada semacam peran spesialisasi dalam bidang ekonomi. Contohnya begini, teori ini menggambarkan peran yang kemudian ada perbedaan peran antara negara inti atau daerah-daerah pinggiran dalam ekonomi global kalau negara, tapi kalau daerah itu lokal atau regional gitu ya. Nah, negara-negara inti atau daerah-daerah inti cenderung memiliki sektor industri yang maju. Jadi kalau kota itu, anggaplah kota, desa mengelilingi kota, kira-kira begitu. Atau ya kota, kabupaten misalnya gitu ya. Cenderung kota atau daerah inti itu memiliki sektor industri yang maju, memiliki teknologi yang tinggi dan tingkat produktivitas yang tinggi. Sementara daerah-daerah pinggiran itu cenderung bergantung pada sektor pertanian atau sektor industri yang kurang maju. Nah, sama mungkin Bapak Ibu seharusnya kan kota Sungai Penuh ini kan Jambi wilayah barat kan kota Sungai Penuh ya. Di Provinsi Jambi ini kan ada dua kota Jambi dan kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh dikelilingi oleh daerah-daerah pinggirannya. Itu semua kabupaten. Ada Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin. Nah, kira-kira begitu. Idealnya yang namanya kota itu dia sebagai sebuah central of growth, pusat pertumbuhan. Dia punya industri yang maju, dia punya teknologi, dia punya produktivitas yang tinggi. Karena itulah ciri khas sebuah kota gitu ya. Lahannya terbatas gitu ya, maka pembangunannya tidak ke samping gitu ya, tapi ke atas kalau pembangunan kota kan gitu Bapak Ibu. Nah, jadi di sini mereka harus punya spesialisasi masing-masing. Makanya nanti Bapak Ibu ada dalam perjalanan kuliah kita itu ada namanya analisis LQ. Jadi LQ itu untuk melihat basis. Kira-kira Sungai Penuh ini basisnya apa sih gitu ya? Kabupaten Kerinci apa daerah basis dia sebagai suatu daerah gitu. Nah, ini yang harus ada kerjasama. Itu yang tadi dibilang, ada semacam kerjasama kawasan gitu kan. Nah, enggak apa-apa misalnya Kabupaten Kerinci punya kayu manis, punya kopi, tapi diolah dengan industri yang ada di Kota Sungai Penuh, dengan teknologi yang tinggi yang ada di Kota Sungai Penuh. Daripada kemudian Kabupaten Kerinci orang-orangnya menjual komoditinya keluar. Ya, lebih baik kemudian dia bekerja sama dengan kota, kotalah tempat pengolahan industrinya. Kira-kira begitu contohnya. Nah, yang kedua adalah ketergantungan struktural. Teori core periphery ini mereka memfokuskan atau menyoroti hubungan ketergantungan antar daerah-daerah inti dengan daerah-daerah pinggiran, di mana daerah pinggiran itu tergantung ada semacam ketergantungan pada daerah-daerah yang sudah maju, yang sudah memiliki teknologi pasar, investasi, dan akses sumber daya tadi. Nah, ini ketergantungan struktural, itu yang seharusnya bisa diciptakan. Jadi, kalau ada kerjasama yang baik, pasti ada ketergantungan. Nah, sama seperti apa ya, Bapak Ibu, misalnya orang Kayu Aro mungkin cenderung akan menjual hasil komoditinya ke Padang Aro ketimbang ke Sungai Penuh. Kenapa? Karena dia daerah pinggiran yang mungkin lebih dekat dengan perbatasan Sumatera Barat. Sekarang sudah dibuka Padang Aro bisa tembus langsung jalannya ke jalan lintas Sumatera melalui Damas Raya, ya kan? Nah, jadi kalau dia jual kembali ke Sungai Penuh itu juga tidak efisien. Toh nanti juga yang ngantar juga lewat Kayu Aro lagi kira-kira begitu. Nah, jadi perlu ada diciptakan ketergantungan struktural. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah kunci dari teori pertumbuhan ekonomi itu awalnya adalah perlu ada investasi dan pembangunan. Artinya teori ini menunjukkan bahwa investasi dan pembangunan ekonomi di daerah-daerah pinggiran atau negara-negara yang di pinggiran itu seringkali dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi negara-negara inti. Jadi ada semacam seringkali mereka apa ya, orang mau berinvestasi, tapi secara tidak langsung juga ada semacam intervensi, ya, investasi, tapi ada intervensi. Maksudnya begitu. Saya mau buka pabrik di daerah Bapak, misalnya bagi daerah-daerah maju, tapi syaratnya satu,
tidak boleh dijual selain saya. Cenderung monopoli gitu Bapak Ibu. Dia mau berinvestasi, tapi ada apa ya tadi itu? Ya, orang mau berinvestasi, tapi ada tekanan gitu kan. Nah, ini cenderung pola investasinya itu orang negara-negara maju ini, saya mau buka pabrik di Indonesia, tapinya tadi biaya tenaga kerjanya harus murah. Nah, kira-kira gitu, ya kan? Bagi negara yang penting adalah serapan tenaga kerjanya, biarlah murah, yang penting tenaga kerjanya banyak. Kira-kira begitu. Nah, ini eh, teori dari core periphery Bapak Ibu. Jadi teori ini menunjukkan bahwa investasi dan pembangunan ekonomi dalam negara-negara pinggiran seringkali dipengaruhi, diintervensi oleh kepentingan negara-negara inti. Jadi investasi dan intervensi, itu kata kuncinya tuh. Investasi cenderung mengalir dari negara pinggiran ke negara inti. Jadi bahan baku sumber dayanya dari negara pinggiran nanti diolah di negara inti, ya kan? Atau sebaliknya begitu. Nah, kemudian meninggalkan negara-negara pinggiran dengan sumber daya yang terbatas untuk pembangunan ekonomi mereka sendiri. Jadi terkadang yang parahnya pabriknya di negara daerah tertinggal, tapi nanti barang jadinya diolah tinggal kasih merek di negara maju atau di daerah majunya, gitu ya kan? Banyak polanya Bapak dan Ibu, dan tapi itulah esensinya adalah kita memahami dari teori-teori yang ada itu, itulah yang nanti akan menjadi cikal bakal kenapa muncul yang namanya ekonomi regional dari teori-teori itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada saling hubungan antara satu dengan yang lain, saling ketergantungan, punya spesialisasi. Ya, karena ada saling ketergantungan tadi, ada yang merasa lebih, ada yang merasa kurang, akhirnya simbiosis mutualisme. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah dasarnya, ibaratnya kalau di dalam skripsi itu landasan pustakanya ya, teorinya, supaya kita paham kenapa sangat penting kemudian nanti ekonomi regional itu kita pelajari. Dan mungkin pertemuan ke depan kita akan fokus kepada penggunaan alat analisis supaya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan dan menerapkannya ketika seminar ekonomi regional. Karena nanti kalau di seminar, ya silakan nanti saya akan kasih Bapak di grup ekonomi regional itu, di seminar ekonomi regional itu, silakan Bapak Ibu carilah judul-judul penelitian terkait dengan ekonomi regional sebisa mungkin. Nanti akan kita presentasikan masing-masing Bapak Ibu di seminar ekonomi regional, dan saya juga akan memperkuat juga baik itu secara literasi dan memberikan rekomendasi nanti agar kemudian apa ya, riset Bapak ini memang betul-betul nanti bisa digunakan. Nggak usah bagus ya, artinya nggak usah yang terlalu perfect lah. Yang penting jadi gitu ya. Katanya skripsi yang bagus itu bukan ya, skripsi yang bagus itu ada yang cepat selesai gitu ya. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, barangkali itu dulu sebagai pengantar kuliah kita di ekonomi regional ini. Saya mohon izin dulu Bapak Ibu, kurang lebih 2 menit nanti akan kembali ke ruang Zoom meeting. Oke, Bapak Ibu. Baiklah, saya pikir itu dulu Bapak Ibu, ini hanya bahan diskusi saja. Saya pikir kalau memang ada yang mau diskusikan silakan saja. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan. Kalau tidak kita akan absen sambil jalan dulu. Ini masih ada Pak Pengki Sandra, masih ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Pak Yudi Kurniawan? Tidak ada ya. Pak Dimas? Hadir, Bu. Hadir, Pak. Oke, siap. Ini semangat kali Siap, puasanya, Pak. Siap. Tetap semangat walaupun puasa, Pak. Iya, terus Pak. Oke, Pak Pengki hadir ya. Pak Dimas ada ya? Tadi ya. Pak Dimas ada. Pak Lindi Pianos? Tidak ada. Alvera Putra ada? Hadir, Pak. Hadir ya Pak. Oke.
Kemudian Reki Satria ada? Tidak ada. Dindul Azmi ada Pak? Tidak ada. Rahmat Danalista ada? Tidak ada juga. Ego Gustian? Tidak ada. Zarnazi, Pak Zarnazi ada? Tidak ada. Bu Fevi. Ada, Pak. Oh ada ya. Oh ya, hadir ya. Oke, kemudian Fevi Desmeri ada Ibu Fevi? Tidak hadir. Kemudian Pak Tri Pramono Rusman? Tidak ada. Ini Sarli Wijaya? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Ferlis Jerry Dewan Catra? Ada? Hadir, Pak. Ada ya, alhamdulillah. Enang Dwi Sevianto? Ada, Pak? Ada. Airul Amar? Ada, Pak Airul? Pak Amar? Bu Cynthia ada? Iya. Pak Toli Tara Ujo ada? Oke. Pak Abdillah Yuwisa Pratama ada? Pak Andes Darmawan? Hadir, Pak, hadir. Oh, ada ya, Pak Andes hadir ya. Pak Hafiz Saputra ada? Oke, Pak Riza Palepi ada? Hadir? Hadir, Pak, hadir. Hadir ya, alhamdulillah. Bu Mia Putri? Tidak ada. Pak Sudirman? Oke. Bu Nestri Nida? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Hadir ya. Semangat ya, Bu. Hadir, Pak. Sudah masak kue di rumah, Bu? Sudah, Pak. Oh, alhamdulillah. Pak Deko Apriandi ada? Hadir, Pak. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, kalau tidak ada perlu kita diskusikan, saya pikir cukup dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri kalau nanti ya mungkin 4 hari lagi ya. Dan nanti kita akan ketemu lagi Bapak dan Ibu sekalian di minggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan perkuliahan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas Bapak dan Ibu. Mohon maaf lahir batin dan sampai ketemu lagi kita di perkuliahan berikutnya. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.